Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, mata kuliah Pendidikan Nilai dan Norma, ingin memaparkan hasil analisis artikel yang berjudul Political Polarization and Selective Exposure of Social Media User in Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Ahla Inayatul Wahdaniyah, Angkasa Dana Rainza Ardana, Farid Putra Aprianto, Alvina Diana Setiawati, Rona Nida Firnanda, Korina Safiko Rahma, Altania Maulidina Salsabila, dan Ratna Erviana. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan artikel ini menyajikan dengan jelas konteks dan tujuan penelitian terkait polarisasi politik dan paparan selektif pengguna media sosial di Indonesia dalam konteks pandemi COVID-19. Pembahasan meliputi latar belakang tentang peran COVID-19 dalam memicu diskusi publik di media sosial, pola diskusi COVID-19 dibandingkan dengan kasus virus sebelumnya, konsep opini digital, dan fenomena polarisasi politik. Rumusan masalah dan hipotesis penelitian terfokus pada polarisasi politik dalam diskusi media sosial mengenai COVID-19 serta hubungannya dengan paparan selektif informasi. Meskipun terstruktur dengan baik, bagian pendahuluan ini dapat diperkuat dengan lebih banyak data dan statistik terkait polarisasi politik di Indonesia, serta dijelaskan lebih lanjut mengenai pengukuran paparan selektif informasi dan hubungannya dengan polarisasi politik dalam konteks pandemi COVID-19. Tinjauan literatur. Bagian tinjauan pustaka artikel ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang konsep-konsep penting yang berkaitan dengan polarisasi politik, filter bubble, dan paparan selektif dalam konteks media sosial. Konsep-konsep utama seperti polarisasi politik, filter bubble, dan paparan selektif dijelaskan dengan jelas dan didukung oleh contoh dan bukti empiris. Analisis hubungan antar konsep dilakukan secara logis, memberikan landasan yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan. Namun, tinjauan pustaka dapat diperkuat dengan membahas kritik terhadap konsep-konsep tersebut dan lebih dijelaskan bagaimana temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis polarisasi politik di Indonesia. Desain penelitian kualitatif eksploratif menggunakan pendekatan hibriditas dengan teknik pengumpulan data dari Twitter selama 6 hari dan metode analisis jaringan media sosial, analisis isi, dan analisis duplikasi teks. Meskipun metode penelitian tampaknya sesuai dengan tujuan penelitian, beberapa kelemahan seperti jangka waktu pengumpulan data yang singkat dan terbatasnya sampel akun media sosial perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu metode. Bagian metode artikel ini menjelaskan dengan jelas desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk mengeksplorasi polarisasi politik dalam percakapan media sosial tentang COVID-19 di Indonesia. Yang selanjutnya hasil. Bagian hasil artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang temuan penelitian terkait polarisasi politik dan paparan selektif dalam percakapan media sosial tentang COVID-19 di Indonesia. Temuan meliputi pembagian jaringan percakapan menjadi kelompok pro-Jokowi dan anti-Jokowi, dengan postingan mayoritas menunjukkan sentimen positif atau negatif, sesuai dengan pilihan politik. Paparan selektif terbukti melalui hubungan antara pilihan politik dan penggunaan hashtag, serta tingkat duplikasi teks yang tinggi. Meskipun kekuatan analisis jaringan dan isi menonjol, beberapa kelemahan seperti jangka waktu pengumpulan data yang singkat dan sampel akun media sosial yang terbatas perlu dipertimbangkan. Namun temuan ini penting untuk memahami pengaruh media sosial dalam memperkuat polarisasi politik dan paparan selektif di Indonesia. Bagian diskusi artikel ini memberikan interpretasi yang mendalam tentang temuan penelitian terkait polarisasi politik dan paparan selektif dalam percakapan media sosial tentang COVID-19 di Indonesia. Diskusi mengkonfirmasi temuan tentang polarisasi politik yang berdampak negatif pada kesatuan masyarakat dan memperkuat perpecahan. Algoritma media sosial dan paparan selektif disorot sebagai faktor yang memperkuat polarisasi dengan membatasi paparan terhadap informasi yang berbeda. Penggunaan hashtag juga dianalisis sebagai sarana untuk memperkuat identitas politik dan meningkatkan polarisasi. Meskipun diskusi memberikan wawasan yang penting tentang
implikasi sosial dan isu-isu untuk penelitian lanjutan. Beberapa kelemahan seperti keterbatasan penelitian yang tidak dibahas secara rinci dan kurangnya solusi konkret untuk mengatasi polarisasi politik perlu diperhatikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, bagian kesimpulan artikel ini merangkum temuan utama dan implikasi dari penelitian tentang polarisasi politik dan paparan selektif dalam percakapan media sosial tentang COVID-19 di Indonesia. Temuan menyoroti adanya polarisasi politik yang kuat dipengaruhi oleh paparan selektif dan algoritma media sosial yang memperkuat filter bubble. Implikasi penelitian menekankan dampak negatif polarisasi politik pada kesatuan masyarakat dan perlunya literasi media yang baik serta dialog antar kelompok untuk mengatasi konflik. Meskipun kesimpulan memberikan indikasi yang jelas dan implikasi penting, beberapa kelemahan seperti kurangnya pembahasan, keterbatasan penelitian, dan solusi konkret untuk mengatasi polarisasi politik perlu diperhatikan. Selesai sudah pemaparan materi dari saya dan teman-teman saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.